warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Maharani Afridillah dengan NIM 21051121115 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau tahun 2021. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Nah, sebelum membahas undang-undangnya, kita cari tahu dulu apa itu perseroan terbatas. Selamat menyaksikan. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan disahkan oleh undang-undang. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi hukum yang juga dapat berlaku apabila ada tindak perbuatan yang melawan hukum. Nah, selain penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada juga menurut pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengertian perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengertian perseroan terbatas menurut pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Nah, adapun alasan diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu 1. Pengajuan permohonan dan pengesahan status badan hukum. 2. Pengajuan permohonan dan persetujuan perubahan anggaran dasar. Dan ketiga, penyampaian dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data lainnya. Adapun dasar hukum dari perseroan terbatas. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang isinya adalah perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yang keduanya yaitu Pasal 20 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Isinya yang pertama, perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan valid tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator. Isi kedua, persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri. Dari dasar hukum yang saya jelaskan tadi, ada juga sanksi perusahaan pelanggar. Pada umumnya, pelanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah suatu perseroan terbatas yang bertindak tidak sesuai dengan segala peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan contohnya yaitu sebagai berikut. 1. Perseroan terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Yang keduanya, perseroan terbatas yang tidak memenuhi ketentuan larangan mengeluarkan saham baik untuk dimiliki oleh perseroan lain dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sekian penjelasan materi saya tadi yaitu tentang Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Semoga penjelasan materi saya tadi bisa teman-teman pahami. Dan jika ada kata salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.